kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu, perekonomian. Satu, kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Dalam politik, seperti juga sebetulnya dalam kehidupan, segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. KIB, saya ulangi, Golkar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di Koalisi Perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif, bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini, untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah, disinilah tentunya kalau Koalisi Perubahan itu telah menandatangani piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Namun demikian, saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua, kehadiran Pak Erlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif, dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama. Pengakuan Pak Pendeta sungguh mengejutkan. Anies Baswedan disebut gelisah saat tahu ada gereja yang puluhan tahun tak dapat IMB. Dia dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta. Pendeta Sepat Supit, salah satu tokoh Kristiani, membeberkan kesaksiannya soal sosok baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pendeta Supit mengungkapkan, Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta sebagai seorang gubernur menaruh perhatian serius pada masyarakat yang notabene minoritas. Salah satu yang jadi perhatian Anies adalah mengenai izin mendirikan bangunan IMB gereja di Jakarta yang menurutnya jadi masalah menahun yang harus dialami oleh umat Kristiani. Selama ini contoh IMB misalnya, itu diberikan berdasarkan bahwa masyarakat membutuhkan hal itu. Karena misalnya ada yang puluhan tahun tidak dapat IMB, itu kan ada satu kegelisahan dalam hati Pak Anies. Ujar Pendeta Supit saat diskusi di kanal YouTube Ges Khalifah dikutip Minggu 7 Mei 2023. Beliau akan cari jalan keluar untuk memberikan IMB karena itu kebutuhan, tambahnya. Ia pun memastikan ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tak hanya berpihak pada warga dengan identitas tertentu. Menurutnya, Anies dalam memimpin memperhatikan betul-betul semua warganya. Termasuk dalam hal ini adalah terkait IMB yang diperlukan umat Kristen dalam membangun gereja. Dia tidak melihat harus beri ke sesama agama atau sesama suku, bahwa ini ada satu kebutuhan dan aturannya. Oke ya, bakal dia berikan, jelasnya. Selama ini yang sebelumnya belum pernah terjadi, 33 IMB, hampir 50 lebih gereja yang diresmikan, tambahnya. Tak hanya perkara IMB saja, menurut Pendeta Supit, Anies betul-betul memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ekspresi keagamaan yang dianut. Salah satunya adalah mengenai fasilitas perayaan keagamaan yang menurut
menurutnya baru di masa Anies saja diizinkan difasilitasi untuk dilakukan di publik. Perayaan-perayaan juga disamaratakan, ogoh-ogoh untuk Hindu-Buddha, Christmas Carol. Kebetulan kami dulu masih di situ. Kami mendorong dan Pak Anies melihat ini menghadirkan kebahagiaan dan kesetaraan. Dia lakukan itu, ungkapnya. Dalam menentukan kebijakan, Pak Anies selalu mengedepankan kebergunaan kepada masyarakat, menghadirkan keadilan sosial, dan tentu menyesuaikan dengan aturan yang ada, ujarnya.